Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alpan di channel Adik Cuy. Kali ini gua balik lagi untuk menceritakan kisah-kisah atau fakta-fakta tentang Islami. Kalian pernah gak belajar sesuatu agama di media sosial? Dan gue ingin membahas apa hukumnya belajar di media sosial, atau lebih pentingnya barokah gak sih ilmunya kalau kita belajar di media sosial. Jadi teman-teman semuanya apa kabar? Semoga kalian semua sehat. Nah kali ini gua mau bahas yang tadi gue bilang, sesuatu yang mungkin sering banget jadi pertanyaan banyak orang. Jadi langsung aja deh, gue punya pertanyaan buat kalian. Apakah belajar agama atau mengaji lewat media sosial itu tetap barokah ilmunya? Yuk simak video ini sampai habis. Sebelumnya itu gue pengen kasih disclaimer terlebih dahulu untuk video ini supaya teman-teman tidak komen-komen yang negatif lah. Karena gue mau kasih disclaimer dulu. Konten yang gue bahas di video ini bukan buat ngajarin kalian bener-bener cara ngaji atau belajar agama. Ini cuma pendapat pribadi gue aja. Dan gue juga bakal bahas perspektif Islam tentang apakah belajar agama di media sosial bisa tetap barokah atau enggak. So, jangan langsung nyalahin gua kalau ada yang enggak sepaham. Ya kita cuma ngobrol santai aja. Dan sampai di sini. Tapi sebelum mulai gue pengen kasih imbauan dulu. Tolong diklik tombol subscribe di bawah ini karena semuanya itu gratis. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya. Dan jangan lupa untuk di like, di share ke teman-teman lu sekiranya ada yang mau melihat konten Islami tentang yang gua bahas di video ini. Jadi gini teman-teman, kita semua tahu kalau zaman sekarang itu semua serba digital. Jadi pertanyaannya yang sering muncul adalah apakah belajar agama lewat YouTube, Instagram, atau TikTok itu bisa bawa barokah atau malah jadi sia-sia? Nah, kali ini gue bakal kasih penjelasan yang menurut gue menarik banget. Jadi jangan skip karena siapa tahu jawaban yang kalian cari ada di video ini. Langsung ya kita mulai untuk masuk ke videonya sekarang. Jadi gini guys, saat ini hidup di zaman yang serba canggih. Segala informasi tinggal diklik dan langsung keluar. Mulai dari cara sholat yang benar, penjelasan tentang agama, bahkan kajian-kajian Islam. Semuanya bisa kalian temuin di media sosial. Tapi pernah gak sih kalian mikir, apa belajar agama lewat medsos atau media sosial itu bisa benar-benar bawa barokah? Menurut pendapat Islam, ilmu itu harus disertai dengan niat yang tulus dan cara yang benar. Jadi meskipun lewat media sosial sekalipun, kalau niatnya buat nyari ilmu, insya Allah tetap barokah. Tapi guys, ada juga yang bilang gimana bisa barokah kalau yang ngajarin orang yang gak jelas. Ini pertanyaannya yang perlu kita pikirin juga. Di media sosial siapa aja bisa jadi pengajar. Nah, makanya penting banget buat milih sumber yang terpercaya supaya ilmunya nggak salah kaprah. Kalian jangan sampai terjebak sama konten yang cuma nyari view doang tanpa ada manfaatnya buat hidup kita. Sebenarnya menurut gua media sosial itu punya potensi gede buat nyebar ilmu agama dengan cara yang lebih menarik dan mudah dicerna. Banyak banget ulama atau guru-guru agama yang pakai platform ini buat ngajarin. Tapi tentu aja kalian harus pilih yang benar-benar udah berkompeten. Jangan sampai kalian ngikutin ajaran yang gak jelas, karena itu bisa ngerusak pemahaman kita tentang agama. Di sisi lain, ada juga yang bilang kalau belajar agama itu harus tatap muka, biar ilmu yang kita dapat tuh lebih nempel dan lebih berkesan. Nah, di sini juga ada pendapat yang menarik. Emang sih ada kelebihannya belajar langsung dari guru, karena bisa dapat feedback langsung dan tanya jawab yang lebih mendalam. Tapi dengan media sosial kalian juga tetap bisa dapat ilmu yang
valid kok, asal tahu caranya. Yang bikin seru kan sekarang tuh banyak banget ulama yang udah mulai aktif di media sosial. Mereka nggak cuma ngasih ceramah, tapi juga sering banget bikin konten yang santai dan mudah dimengerti. Dengan begitu, ilmu agama bisa lebih nyampe ke berbagai kalangan. Kak, bahkan yang mungkin nggak sampai datang ke kajian langsung. Jadi, ini salah satu hal positif yang bisa kita ambil dari media sosial. Tapi teman-teman, ada juga hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita cuma ikutin tren atau apa yang lagi viral tanpa memahami konteks dan dasarnya. Misalnya, ada orang yang bikin konten agama cuma buat nyari follower atau like doang. Itu yang harus kita hindarin. Jangan sampai niat kita buat belajar agama malah cuma jadi ajang pencarian popularitas aja. Terkadang media sosial itu juga bisa jadi tempat penyebaran hoax, termasuk soal agama. Jadi penting banget buat kita sebagai umat Islam untuk kritis dan hati-hati dalam memilih konten yang kita konsumsi. Jangan asal ikut-ikutan atau percaya tanpa cek dulu sumbernya. Kalau ragu, lebih baik tanya langsung ke orang yang lebih ngerti atau guru agama yang kita percaya. Jangan lupa juga, ilmu agama itu bukan cuma buat dipelajarin, tapi juga buat diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi walaupun kalian belajar lewat media sosial sekalipun, kalau cuma sekedar tahu doang tanpa praktekin, ya nggak bakal ada barokahnya. Ilmu itu harus diamalkan, karena amal yang diterima Allah itu yang berlandaskan ilmu yang bermanfaat. Kalau ngomongin barokah,